Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi dikatai keturunan anjing, netizen pun ngadu ke polisi. Presiden Jokowi dikatai keturunan anjing dan babi dalam sebuah postingan di TikTok. Netizen yang mengetahui hal itu pun meradang. Netizen pun menyerukan sang penghina Jokowi dilaporkan ke polisi. Sebuah video yang berasal dari TikTok menyebut Jokowi dan Puan Maharani keturunan binatang. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok bernama Aji Gajul Faruja. Tak hanya di TikTok saja, video tersebut kemudian tersebar di platform media sosial lain. Seperti di Instagram, video itu diunggah oleh @memomedsos pada hari Minggu 22 November. Viral video penghinaan terhadap presiden di TikTok. Dalam video tersebut tampak dua foto yang memperlihatkan Puan Maharani dan Jokowi. Foto Puan tampak sedang bersama beberapa orang. Sementara Jokowi terlihat bersama dengan Wapres Ma'ruf Amin dan Sekretariat Kabinet Pramono Anung sedang masuk ruang rapat di istana. Lalu terdapat tulisan "Ini keturunan anjing babi" yang tertera di tengah-tengah bingkai video tersebut. Saat ditelusuri, akun TikTok @ajigajal_faruja itu tidak dapat ditemukan. Namun akun TikTok @kz12 mengunggah ulang video tersebut dengan narasi yang menghina Jokowi. Video tersebut pun ramai mendapatkan respon warganet. Rata-rata warganet menyayangkan sikap pencipta video tersebut. Mereka pun meminta pihak yang berwajib untuk segera menangkapnya. Ini memang negara demokrasi, bebas berpendapat. Tapi kalau yang berpendapat semena-mena ya jangan mengamuk kalau ketangkap. Asik, langsung diproses yang beginian ini. Tolong ya Pak Polisi, di mana engkau tunjukkan kinerjamu, tangkap dan proses hukum. Tulis akun @k_bintang-bintang-bintang. Warganet sedang dihebohkan dengan beredarnya video TikTok yang diduga telah menghina Presiden Jokowi dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani. Dari video yang diunggah oleh akun TikTok @ajigajal_faruja itu, Jokowi dan Puan disebut merupakan keturunan binatang. Tak hanya di TikTok, video tersebut juga diunggah di platform media sosial lain, yaitu Instagram pada hari Minggu 22 November. Video tersebut pun ramai direspon oleh warganet, dan rata-rata warganet menyayangkan sikap pencipta dari video tersebut. Mereka juga meminta pihak yang berwajib untuk segera menangkap mereka semua. Memang penghinaan pada Presiden Joko Widodo kembali terjadi, dan kali ini penghinaan terhadap Presiden Jokowi terjadi di media sosial TikTok. Tak hanya menghina Presiden Jokowi, namun juga penghinaan dialami oleh Puan Maharani. Dalam video tersebut tertulis bahwa Jokowi dan Puan Maharani merupakan keturunan binatang. Berdasarkan penelusuran, video itu diunggah oleh akun TikTok @ajigajal_faruja, namun saat ini nama akun itu ketika diketik di kolom pencarian sudah tidak ada. Namun akun @kz12 mengunggah video yang telah menghina Jokowi tersebut. Dalam video itu terlihat dua foto yang menunjukkan sosok Puan Maharani dan Jokowi. Pada foto pertama terlihat Puan Maharani bersama dengan sejumlah orang. Sedangkan pada foto yang kedua terlihat Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memasuki ruang rapat di istana. Memang, hal yang membuat tercengang dalam video slide pendek itu memuat sebuah tulisan yang tidak pantas dan menyebutkan keturunan binatang. Netizen yang melihat unggahan viral tersebut pun juga lantas menyampaikan berbagai respon. Seperti dari akun username @iko, ditunggu ya video permintaan maaf sambil nangis-nangis. Ada juga dari akun @gilbert_octaviano, benci boleh tapi jangan sampai kayak begini, di penjara baru nangis klarifikasi. Ada pula dari akun @suci_inurmala, gue sebagai rakyatnya aja sakit hati ngap, apalagi beliau beserta keluarganya. Gue doain semoga lo cepet sadar dan gue tunggu video klarifikasi dari lo. Hingga kali ini pun video viral yang memuat foto Jokowi dan Puan Maharani dengan tulisan menyebut sebagai keturunan hewan sudah mendapatkan suka hingga lebih dari 300.000 orang dan dibagikan sebanyak 31.000 kali.
Undang-Undang Cipta Kerja ternyata ditemukan pasal selundupan. Pemerintah dan DPR tidak cukup untuk minta maaf, mereka pun mesti diproses hukum. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lasius Karus, menanggapi terkait dengan pasal tentang minyak dan gas bumi yang dihapus oleh Sekretariat Negara atau Setnek. Padahal, pada saat pembahasan Undang-Undang Omnibus Law dan Cipta Kerja, ada sejumlah pasal yang ditolak, termasuk dengan pasal minyak dan gas bumi itu. Demikianlah yang disampaikan oleh Lasius dalam keterangannya kepada redaksi pojok1.id di Jakarta pada hari Jumat 23 Oktober. Fakta, ada pasal yang menurut Supratman sebenarnya sudah ditolak saat proses pembahasan, tapi nyatanya masih ada di naskah. Lasius juga menduga bahwa pasal yang dihapus oleh Sekretariat Negara itu merupakan pasal selundupan. Penghapusan oleh Setnek itu dilanjut Lasius. Mungkin saja bukan buah dari keteledoran atau kelupaan mencoret ketentuan yang sudah tak disetujui pada rapat kerja di DPR. Saya menduga pasal ini merupakan pasal selundupan. Ia juga menyebutkan di balik kekacauan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, ada niat jahat yang selumbungkan. Hal tersebut, kata Lasius, terlihat dari penghapusan pasal oleh Setnek. Saya melihat ada potensi kejahatan di balik kekacauan naskah dan berikut isi Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagaimana terungkap mulai penghapusan pasal oleh Setnek. Kendati begitu, kekacauan atau kesalahan itu tak cukup dipertanggungjawabkan hanya melalui klarifikasi, namun juga secara hukum dan politik. Terhadap fakta adanya penghapusan pasal dan juga pengakuan dari DPR, yang saya kira klarifikasi saja tak cukup. Kekacauan atau kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik. Ia pun meminta kepada para penegak hukum atau kepolisian untuk menyelidiki motif di balik keberadaan pasal yang dihapus oleh Setnek itu. Secara hukum, kami kira penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan bisa menelusuri proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk membuktikan motif keberadaan pasal yang dihapus. Sebelumnya, Ketua Balek Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Aktas, juga mengangkat bahwa seputar pasal terkait dengan Omnibus Law, yaitu minyak dan gas bumi yang hilang dari draft Undang-Undang Cipta Kerja terbaru yang sudah dipegang oleh pemerintah. Menurutnya, pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi itu memang seharusnya dihapus dari Undang-Undang Cipta Kerja karena terkait tugas Badan Pengatur Hilir atau BPH Migas. Terkait pasal 46 yang dikoreksi itu benar. Jadi kebetulan Sekretariat Negara yang temukan. Jadi itu seharusnya memang dihapus karena itu terkait dengan tugas BPH Migas. Begitu kata Supratman kepada wartawan saat dikonfirmasi pada hari Kamis 22 Oktober. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno beserta dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli angkat bicara terkait bertambahnya jumlah halaman Undang-Undang Cipta Kerja dari 812 halaman yang saat ini dikirim ke DPR menjadi 1187 halaman saat diserahkan ke Muhammadiyah dan juga Majelis Ulama Indonesia. Pratikno dan Yasona memastikan meski jumlahnya beda, tapi isinya pun tetap sama. Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas juga membenarkan hal tersebut. Namun dia menyebut ada satu pasal yang dicabut dari naskah tersebut. Aduh, bisa rame lagi nih. Menurut Pratikno, isi naskah yang disiapkan Kementerian Sekretaris Negara atau Kemensesnek sebanyak 1187 halaman sama dengan yang disampaikan oleh DPR. Substansinya sama dengan naskah yang disampaikan DPR kepada Presiden. Tegas Pratikno melalui pesan singkat kepada wartawan. Pratikno juga menjelaskan setiap naskah undang-undang dilakukan formatting dan pengecekan teknis terlebih dahulu oleh Kementerian Sekretaris Negara sebelum disampaikan pada Presiden. Setiap item perbaikan teknis katanya juga dilakukan seperti typo atau salah ketik dan perbaikan lain. Semua dilakukan atas persetujuan pihak DPR yang dibuktikan dengan para ketua balek. Pratikno menuturkan jumlah halaman itu tak bisa menjadi indikator untuk mengukur kesamaan dokumen. Sebab jumlah halaman bisa berbeda ketika diukur dengan kertas atau ukuran huruf yang juga berbeda. Mengukur kesamaan dokumen dengan indikator jumlah halaman itu bisa misleading. Naskah yang sama, diformat pada ukuran kertas berbeda, dengan margin berbeda, dan font berbeda akan menghasilkan jumlah halaman yang berbeda. Pratikno juga menegaskan, setiap naskah undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden dilakukan dalam format kertas Presiden dengan ukuran yang baku. Pernyataan yang sama disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli.
Menurutnya, perbedaan jumlah halaman itu terjadi karena naskah yang diberikan ke MUI dan Muhammadiyah sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi jenis kertas atau tipe huruf yang dipakai. Jenis kertas, spasi lebih jarang, font berbeda dengan yang ada dari DPR. Politikus PDIP Yasona itu juga memastikan tidak ada perubahan yang substansial dalam Undang-Undang Ciptaker meski jumlah halamannya bertambah. Pasti berbeda dari jumlah halaman, yang penting isinya sama. Berbeda dengan Pratikno dan Yasona, ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari mencurigai ada perubahan substansi dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi 1187 halaman. Dia menuding penambahan 315 halaman tidak mungkin hanya disebabkan oleh perubahan format seperti font dan juga margin tulisan. Tidak masuk akal, karena ini semakin membuktikan memang ada permasalahan dalam undang-undang tersebut. Begitu kata Ferry saat dihubungi pada hari kemarin. Menurut Ferry lagi, pemerintah tidak berhak untuk mengotak-atik draft yang sudah disetujui oleh DPR. Draft tersebut hanya sekadar tinggal tanda tangan saja dari Presiden. Dan Presiden pun tidak berhak untuk memeriksa substansi karena sudah disetujui bersama. Kalau terjadi perubahan-perubahan lain, itu mengingkari persetujuan bersama. Ia menilai perubahan jumlah halaman ini semakin menunjukkan proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil dari Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR Supratman Andi Aktas juga membenarkan soal halaman final sebanyak 1187 halaman.